Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari energi dalam sistem kehidupan, yaitu makanan sebagai sumber energi. Simak baik-baik videonya ya. Makanan sebagai sumber energi. Makanan mengandung energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang memakan makanan tersebut akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh yang lain adalah bensin yang mengandung energi kimia untuk menggerakkan mesin. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Sumber energi yang kedua yaitu protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju, dan protein nabati misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani seperti keju, susu, dan daging, serta lemak nabati seperti kelapa, kemiri, kacang-kacangan, serta buah alpukat. Transformasi energi di dalam sel. Pengertian transformasi energi adalah proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Contoh, ketika mengkonsumsi makanan, tubuh akan memanfaatkan energi kimia dalam ikatan makanan dan mengubahnya menjadi energi mekanik, energi panas, ataupun energi gerak. Transformasi energi oleh klorofil. Pada proses fotosintesis, klorofil akan menangkap energi radiasi dari matahari untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa yang berupa energi kimia. Pada fotosintesis juga akan dihasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lain untuk beraktivitas. Energi kimia pada tumbuhan lalu akan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lain dan menjadi energi potensial. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi gerak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan saraf. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme merupakan reaksi enzimatis karena menggunakan katalisator enzim untuk mempercepat tahapan reaksinya. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul besar dari molekul-molekul kecil, sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Salah satu contoh anabolisme adalah proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses ini membutuhkan air dan CO2 serta energi dari cahaya matahari, dan proses ini terjadi pada kloroplas yang berisi klorofil atau zat hijau daun. Pada fotosintesis, cahaya matahari akan digunakan untuk merubah karbon dioksida yang ditambah dengan air untuk menjadi glukosa dan oksigen. Atau persamaan reaksi sederhananya adalah 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2.
Fotosintesis ini akan membentuk senyawa kompleks dari senyawa sederhana dan juga merubah energi matahari menjadi energi kimia dan energi potensial. Contoh katabolisme adalah respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi sel terjadi di dalam mitokondria. Proses respirasi ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis. Dengan persamaan reaksi sederhananya adalah C6H12O6 atau glukosa direaksikan dengan oksigen menjadi air, karbon dioksida, dan energi. Respirasi ini memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan merubah energi kimia menjadi energi gerak. Materi transformasi energi ini menutup materi energi dalam sistem kehidupan. Terima kasih, Save Energy for Better Life. Wassalamualaikum.